Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah pelaksanaan tarawih khatmil Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai pada hari ini kita semuanya masih banyak mendapatkan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi ketetapan iman dan Islam, diberi istiqomah, diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan dan qiyam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih sunnah di malam hari bulan Ramadan semata-mata kita dasari dengan iman wahtisaban, semata-mata mengharap balasan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi setiap ikhtiar yang kita lakukan sampai pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan maqbulah, sebagai amal baik yang diterima oleh Allah, bisa memberikan keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Dan semoga apa yang kita lakukan dengan taufik dan hidayah Allah ini menjadi tambahan samu kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini tarawih khatmil Quran kita baca, kita perdengarkan 3 surat ya, di akhir surat Yunus, kemudian kita masuk kepada Quran surat Hud sampai akhir dan mulai masuki Quran surat Yusuf. Banyak pelajaran bisa kita ambil dari surat yang kita baca, yang kita perdengarkan pada malam hari ini. Seperti halnya Quran surat Al-A'raf, Quran surat Hud juga banyak menceritakan tentang kisah nabi-nabi, di mana setiap dari nabi itu selalu mengajak kebaikan kepada umatnya, mengajak untuk memohon ampun kepada memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kalangan nabi-nabi tersebut mengalami penolakan-penolakan, bahkan dikucilkan oleh umatnya, bahkan diancam akan dibunuh oleh umatnya, dan itu semuanya merupakan tantangan bagi beliau-beliau, dan Allah mengangkat derajat beliau-beliau karena hal tersebut. Begitu juga di akhir surat Yunus, Quran surat Yunus ayat 108 dan 109, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Kul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai umatku, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, telah datang kebenaran kepada kalian semuanya, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Pada ayat sebelumnya Allah menyampaikan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hakikatnya berasal dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang meragukan kebenaran. Pada ayat ini Allah menyampaikan bahwasannya telah datang kepada kita semuanya al-haqqu, kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Maka kata Allah, faman ihtada, barang siapa ihtada, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, fa innama yahtadi li nafsi, sungguh petunjuk itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, atau mungkin yang menyaksikan siaran
streaming apa rekaman ya? Rekaman. Ya. Itu semuanya merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita sendiri, bukan karena semangat yang kita miliki atau apapun yang ada dalam diri kita. Itu semuanya merupakan taufik, pertolongan, hidayah, petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang mudah kita ayunkan ke tempat ini atau termasuk kesempatan mata, tangan yang digunakan untuk melihat siaran, semua itu merupakan taufik hidayahipun Gusti Allah. Bukan karena apa-apa. Karena itu diterangkan iku wau, orang yang mendapatkan hidayah, orang yang telah mengambil petunjuk hidayah dari Allah itu fa innama yahtadi li nafsi. Bahwasanya sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Sebaliknya wa man dhalla, barang siapa yang tersesat, fa innama yadillu 'alaiha. Kesesatan itu akan merugikan dirinya sendiri, dan Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, wa ma ana alaikum biwakil, dan saya bukanlah pemelihara bagi diri kalian semuanya. Karena itu di ayat terakhir Quran surat Yunus Allah menyampaikan wattabi, maka ikutilah ma yuha ilaika, apa yang sudah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Begitu juga perintah ini ditujukan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti apa yang sudah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Wasbir, kemudian Allah menyampaikan wasbir, sing sabar ya. Ikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah, apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Wasbir, dan bersabarlah hatta yahkumallah, sampai Allah memberikan keputusan kepadamu. Karena wahuwa khairul hakimin, Allah lah sebaik-baik hakim, Allah sebaik-baik zat yang memberikan keputusannya. Karena itu apa yang sudah kita dapatkan sampai pada malam hari ini, taufik hidayahnya Allah, mari kita sama-sama memanfaatkan ya. Ini merupakan petunjuk, merupakan isyarah Allah menghendaki kebaikan kepada kita semuanya. Karena itu di sisa usia kita masing-masing, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita naikkan level kita dalam proses penghambaan diri kita kepada Allah. Termasuk bahasan kita kemarin, mungkin masalah khauf, kita dorong lebih kita dahulukan, kita utamakan untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantos kita singgung kemarin mungkin tantangan masalah bab munafik dan lain-lain. Semata-mata karena dorongan khauf itu tadi ya kita belajar sareng-sareng, karena bagaimanapun jangan kita puas dengan kondisi kita yang sekarang. Bagaimanapun ketika kita menginginkan kebaikan di sisi Allah, kita menginginkan balasan surga saking Gusti Allah, jelas kita akan menginginkan naik level, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah kelak. Dan harapan kita semuanya, kita berharap dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah di tempat surga yang paling istimewa, paling VIP. Ya, dari situ mari kita sama-sama berusaha, kita naikkan level kita. Sehubungan dengan masalah itu, masalah keimanan, masalah kekufuran, bahasan tentang orang munafik kemarin, ya sempat tadi ketika kita ngaos dan lari-lari pas bahasan niku. Allah alam sedaya pun diatur kalian Gusti Allah. Kula mboten rencana kalau ingin bahas niku terus tadi sore kok sampai di bab ini tidak ada adanya. Kalau mboten semerap, mboten hafal urutan kitab ini. Tidak, kita mengambil beberapa pelajaran yang berhubungan dengan apa yang kita singgung kemarin dan masalah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya sebagai upaya kita untuk mewaspadai, untuk mengobati diri kita yang sedang sakit mental, sakit dalam batin kita. Sebelum jauh dan bahasan sakit batin, kita doakan saudara kita, ya, jamaah kita yang mungkin saat ini masih sedang sakit, antara lain Cais dan yang lain. Mungkin diparingi saras, diparingi sabar, diparingi ikhlas, diparingi ridho, dan siapapun di antara keluarga kita atau jamaah kita yang mungkin ya kita tidak tahu kabarnya bagaimana, yang sakit, mungkin diparingi
sabar, ikhlas, ridho, bareng saras, dirubah kondisinya menjadi kondisi yang lebih baik dengan apa yang diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah, dan semoga Allah memberikan usia yang panjang fi taatillah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Berhubungan dengan apa yang kita singgung kemarin, masalah tentang orang yang beriman, mukminuna haqqo, mukmin hakiki, juga masalah kekufuran, apakah itu kufur zahir batin atau kufur batin saja, yaitu orang-orang munafik. Saya temukan dalam kitab Nashwaul Ibad di bab Al-Usyari, makalah pembicaraan yang nomor 6, qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat Barra bin Azib. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, asyratun min hadhil ummah al-muhammadiyah hum kuffarun billahil azim wa yadhunnuna annahum mu'minun. Sebagai bahan pelajaran bagi diri kita semuanya, kalau memang ada di antara kita yang seperti itu, ya kita bertobat kepada Allah, seperti yang diajak oleh nabi-nabi dalam Quran surat Hud tadi, mengajak kepada kita semuanya, pada umatnya, fastaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian semuanya, wa tubu ilaihi, dan bertobatlah kalian. Kalau memang ada, kalau tidak, ya kita semuanya berharap semoga Allah melindungi kita semuanya dari 10 karakter yang akan kita sebutkan dalam hadis ini. Rasulullah mengatakan ada 10 golongan dari umat ini, umatnya Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, hum kuffarun billah, mereka telah kafir kepada Allah. Wa yadunnuna annahumul mu'minun, tetapi mereka menyangka mereka masih iman. Ini satu perkara yang mengkhawatirkan. Ya, kita latihan sedikit demi sedikit. Ya, kalau memang masih ada ya tadi, kita berharap pada Allah menghindarkan kita dari 10 perilaku ini, mengobati kalau memang yang masih ada. Ya sedikit demi sedikit kita minta taufik hidayah, ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, siapa saja 10 orang itu? Nomor 1, al-qatil li muslimin aw dhimmiyin bi ghairi haq. Orang yang membunuh muslim lain atau membunuh kafir dhimmi bi ghairi haq, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara. Ya, buat teman-teman kali ini mungkin karena emosi, karena nopo terus membunuh sesama muslim, atau membunuh orang kafir tapi kafirnya kafir dhimmi, kafir yang tidak memerangi kita, kafir yang tidak memusuhi kita, kafir dhimmi. 2, orang yang telah keluar dari ajaran agama Islam, mereka kafir terhadap Allah tetapi mereka masih menyangka dirinya mukmin. Karakter yang kedua, golongan yang kedua yaitu wasahir, tukang sihir, termasuk tukang santet, pegel be foto-foto dulure, foto jamaah, wong iku mesti aku ben kate nang ngarep, sok ngarep mesti diparani, mali sok mburi yo. Tak santet ae semene masuk sahir niku. Mbah niku santete model nopo, wis tak wiriti ae wis, do wiritan damel nyantet wong. Masuk sahir. Nah, yang ketiga, niki yang perlu kita waspadai, ya. Yang perlu kita waspadai, yes, muga-muga kita sudah diselamatkan kalian insyaallah. Mari kita hidayah kalian insyaallah. Sinten niku golongan ketiga, ad-dayyus. Laki-laki ad-dayyus, alladzi la yagharu ala ahli. Dia tidak cemburu terhadap keluarganya. Keluarga dalam hal ini istri, anak perempuan, saudara perempuan. Dalam keterangan lain juga disebut ad-dayyus itu adalah as-sakur. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yakbalu yaumal qiyamah minas syukuri sorfan wala adla. Pada hari kiamat Allah tidak akan menerima apakah itu infak, sedekah, dan keadilan, perbuatan yang dilakukan oleh as-syukur, pakai istilah syukur. Kemudian para sahabat bertanya, wa mas syukur ya Rasulullah, napa syukur niku sinten? Qala Rasul menjawab, alladzi yudkhilu ala ahlihi rijal, yaitu
seorang laki-laki yang memasukkan dalam keluarganya laki-laki lain. Rawahul Bukhari. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Pakai riwayat Imam Ibnu Asakir pakai istilah ad-dayyus dan riwayat Imam Bukhari pakai istilah sakur. Yaitu orang laki-laki yang tidak cemburu terhadap keluarganya ketika berhubungan dengan laki-laki yang tidak halal baginya. Gampangannya nyata. Ketika istri kita, anak perempuan kita, mungkin sudah balik, atau saudari perempuan kita yang sudah balik, mereka bergaul dengan seorang laki-laki yang tidak halal baginya atau belum halal baginya, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa pegel. Syariat nih, ingin saya unik syariat. Jangan kemudian menganggap ini oleh tengah Arab ngoten lho. Yang saya syariat tidak hanya di Arab. Syariat pun di sak dunia ini garane Gusti Allah. Bukan hanya Arab. Nggih. Jangan kemudian membantah lho mriki Nusantara Gus anu ngene budaya lokal. Yang saya Indonesia garane Gusti Allah. Kok ngotot jenengan. Indonesia Malang Kacuk niki garane Gusti Allah. Yang sing lho iku kono nek syariat nek kono Mekah Madinah yo kali ya teko bumi Allah kok bingung sampean. Mati yo maren. Amalek mati gak. Mari udah kita singgung orang yang istihza terhadap syariat Allah, sama mati aku lho gak wajib nyolati sampean. Gak boleh malah nyolati sampean. Babau bathai sampean gondol kucing babau gak ngurus. Hadisnya sudah jelas. Orang ini kafir billah. Kalau namanya nyebutakan hati, buatan kalau nuduh, buatan tiang model ngeten niki kafir billah, kufarun billahil alim, wayadunnuna, dan mereka masih menyangka dirinya masih mukmin. Saya menyampaikan hadis, bantah hadis, syahadat mana, tak cukup istighfar. Quran hadis dibantah, silahkan bersyahadat lagi. Itu at-tayyus. Makanya niku nggih monggo kita sami-sami belajar latihan. Mungkin iku ustaz iku lek ustaz maklum keluargane ustaz nyen sewu Pak ngapunten. Hadisnya bunyinya asyratun 10 golongan min hadhil ummah, dari umat ini hum kufarun billah, mereka telah kafir kepada Allah, wa yadunnuna, dan mereka masih menyangka hum apa annahumul mukminun. Bahasanya namun masalah kafir kali mukmin, mboten wonten bahasan awam kali ustaz mboten wonten mriki. Iki bukan masalah iman, mboten peduli sinten mawon. Mbok masih ustaz lek dayus nggih dayus, masih ustaz. Niki kudu dipahami ngoten. Ya kita harus yang kita sampaikan, ngapunten mohon maaf. Ya, kita cuma mengajak. Kula namung mengajak dakwah ila Allah. Dakwah itu maknanya kita menyampaikan kebenaran. Terlepas kita sampaikan terus wah kono gak seneng wis mari spray wis kana muslimane sakar saja tengah. Saya cuma menyampaikan kebenaran. Memang dakwah seperti itu. Dakwah itu tujuannya menyampaikan kebenaran, bukan agar orang suka pada saya, enggak. Dakwah niku menyampaikan kebenaran, bukan mengajak orang untuk suka kepada pendainya. Masalah yang mboten purun kali sing dai bisa kerso. Hidayah garane Gusti Allah, bukan milik saya. Ya, kita cuma menyampaikan dan kita berharap kita semuanya mendapatkan hidayah saking Gusti Allah. Jadi mari kita sama-sama belajar. Ad-dayus. Gampangane contohnya dayus niku ngeten. Memasukkan orang laki-laki yang tidak halal bagi keluarga kita, istri, anak perempuan atau saudari kita yang sudah balik ke dalam rumah. Gampangane contohnya tahdus binikmah. Saya melatih keluarga saya, melatih istri saya. Saya sampaikan kepada istri saya, sopo ae Dik. Lek ono tamu, pengen kenal gak kenal. Kalau bukan mahram, jangan masukkan rumah. Siapapun itu. Masih dulur. Lek duduk mahram pe aja lebokno omah. Sopo? Mas Ali ya. Gus apa? Udin ono. Mboten wonten. Si aku tak gawe kopi ning jero, aja lebokno. Itu bukan mahram pe. Kalau pengen memasukkan, walaupun saudara kandung saya, Gus Ali, Gus apa, berarti pengen ridho saya suami pengen menjadi orang yang dayus. Agak dipahami ya? Sekelas dulur loh nih. Langsung mau kalau paling contoh dulur.
dulur kandung. Nah, apalagi yang bahasan ngoten, semuanya ngoten tiang towo-towo mau menawarkan produk, nggak kenal, maaf suami saya tidak ada. Izinkan saya masuk sebentar, maaf suami saya tidak ada. Saya dilarang memasukkan orang yang bukan mahram ke rumah saya. Loh, saya diantarkan Pak RT, saya kenal dengan Pak RT, dengan Bu RT, masih dengan Bu RT. Pokoknya bojoku karena di oma sepurane sing akeh. Nah, saya perintahkan seperti itu kepada istri. Jangan mudah memasukkan orang ke rumah, siapapun itu. Masih ya tak? Masih terus ono kok lho iki sanune koyoke tandone Gus Yudin anu iki. Bocor kondisi darurat terus ayo ujuk-ujuk teng yo. Badhe menakno anu mlebet lintang mriki. Kula mboten wonten, bojo kula perintah sapa ae telepon. Ayo, Pak. Lah Mas Ali Mas Afa kalau temen bu kok meneh ayo. Jelas nggih? Latihan. Mungkin kita masih ngene iki keliru ta. Nggih sedikit demi sedikit kita latihan. Kalau kita mampu, istri kita mau keluar, kalau kita mampu, ada kekuatan, ada waktu, silahkan antarkan sendiri. Jangan diantarkan oleh orang lain. Numpak Grab ae Bu. Lho lah Grab niku supire lanang kok wedok. Ngoten ta lho. Nggih. Kecuali istri jenengan wonten sing ngancani. Sami-sami balik nggih. Oh wis mbek adike mbek sapa sing sami balik. Ya wis paling gak untuk menjaga niku wae. Minimal nggih, minim ngoten. Ono sing ngancani. Syukur-syukur sing jagi sing ngrencangi sami-sami jaleri. Ya. Atau kalau kita mau naik Ngapunten, tahdus binikmah. Kalau nyeritakan nikmati Gusti Allah. Saya juga terkadang kalau tidak ada kendaraan yang ngegrab. Atau mungkin ada kendaraan di sini, pinjam. Jalur terno kalau ingin terlakan istri mudik dengan anak-anak. Sing nyupiri santri. Dari awal sudah saya beritahu, saya didik istri saya. Ojo mlebu nang mobil sadurunge aku mlebu nang mobil. Lek kan mlebu dhisik di jero ana supir, santri ku mau kan mlebu ning mobil. Berarti sampean wis berduaan mbek arek mau. Kan menjadikan saya seorang dayus. Niki anu lho nggih. Tipis lho niki. Ya kita kudu hati-hati ngoten. Kudu hati-hati. Kok kaku, mboten masalah kaku, mboten kaku, Pak. Semuanya kita kembalikan pada keimanan. Ya kita semuanya berharap kita dapat taufik hidayah Gusti Allah. Ngoten dong. Ini bukan karena ini ngerti kalau ilmunya bukan masalahnya. Kita kembalikan kepada iman. Selama ini aku ngejarno bojoku metu tuh arepe dhewe nang pasar dhewe. Kita istighfar. Kita bertobat kepada Allah. Kalau memang terpaksa sekalipun dereng saged nyegah, dereng anu yo tak terno Dik yo. To anu yo diterno arek-arek yo. Terno ngene, terno tonggo ya, terno. Wis gak biasa dhewe ya. Yang penting kita sudah usaha. Aku sing ngelingno. Kita ngaku ya Allah, kula mboten pengin dados tiyang dayus Gusti. Saya sudah usaha kepada istri saya. Cuma istri kula sing dereng saged nrimo model ngoten niku. Mugi-mugi ngan paringi hidayah kepada istri saya juga ya Allah. Berikan kesadaran kepadanya. Ya ngoten caranya. Monggo kita sami-sami belajar. 2, 3 ad-dayus. Yang keempat, wa mani'uz zakah, orang yang menahan zakat. Pun wancine bayar zakat mboten dalam wonten carane pakai hela dan lain-lain. Ya. Yang kelima, secara singkat mawon, wasyaribul khamr, orang yang minum minuman keras. Ini termasuk muslim yang minum minuman keras, ya, maka dia secara langsung sudah keluar dari ajaran agama Islam, ya, artinya apa? Menjadi kafir terhadap Allah, murtad waliyadzubillah, sementara dirinya masih menyangka dirinya mukmin. Ya kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang waman wajaba alaihil hajju falam yahujja. Orang yang sudah wajib mampu untuk haji tapi dia tidak mau haji. Ya. Saat ini soalnya kentosi dangu, nggih, ini termasuk bahasa istitoah, bahasa tidak mampu. Sekarang kemampuan untuk haji dengan adanya waiting list itu jadi dianggap tidak mampu. Kecuali jenengan punya bekal yang lebih, gak iso waiting list aku nunggu 20 tahun gak iso. Cuma aku lah haji plus iso. Beberapa tahun iki iso, wong duitku akeh. Duitku triliunan. Tapi mboten purun haji, ya masuk nanti. Yang ke-7,
Wasai fil fitan, orang yang berusaha menyebarkan fitnah. Kabar tidak jelas. Kalau Soekarno itu terlalu cari, pula cari, namimah, adu-adu, masuk itu beri. Nah, jadi bahasan yang memiliki kanjeng Nabi pun dawuh, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Pancen sampean iman nang Gusti Allah, iman nang hari kiamat, ngomong sing apik, ngomongi ditoto, dijogo. Lek gak iso falyasmut, meneng wae sampean. Meneng luwih selamat. Ya. Jadi perlu dijogo hati-hati. Yang ke-8 waba usilah, orang yang menjual senjata dalam rangka untuk mencelakai. Wong dodol lading tapi lading sing damel mateni. Oh damel bele PT mboten masalah jenengan. Kan semerap kalau tadi mateni terus tuku lading. Katelah mateni ini. Seperti ini artinya orang yang membantu terhadap pembunuhan, ya, terhadap penganiayaan. Mirip dengan yang nomor 1 tadi. Yang ke-9 wanakihul mar'ati fi duburiha, orang yang mensetubui istrinya lewat belakang, lewat duburnya. Waliyadzubillah, bukan tempatnya, sanes kewan nih, menungso nih. Lalu yang terakhir, orang yang telah kufur terhadap Allah dan menyangka dirinya masih iman adalah orang wanakihu dzati rahimin mahrum, orang yang orang yang mentubui, orang yang menikahi. Bahasa kita pergi pakai alus, bahasa menikahi. Wanakih itu kan orang yang nikah, ya. Cuma kan jenengan kalau wanakih ngoten bingung, pun langsung mawon makna asline, orang yang menyetubui perempuan yang masih punya hubungan mahram. Mahram itu kan orang yang haram dinikah, itu loh maksudnya. Ya. Tetapi malah disetubui. Apakah itu naudzubillah, ya, saudara kandung atau anak kandung atau mertua atau ibu kandung, ibu susuan, ya. Ini tidak boleh. Dinikahi tidak boleh. Mereka intinya orang-orang yang tidak batal wudunya dengan kita tidak boleh disetubui. Haram hukumnya. Jika in alima, dengan catatan in alima hadil af'ala halalan kafar. Kalau golongan yang 10 ini menyangka bahwasanya perbuatan itu halal, ngapunten nggih, ngapunten. Dan bahasa agama lain ada namanya incest, incest, berhubungan dengan ibu kandungnya, dengan mertua, dengan anak kandungnya, dengan saudara kandungnya. Naudzubillah min dzalik. Islam bukan haram hukumnya. Kalau menyangka perbuatan ini halal baginya, kafar, maka orang ini kufur. Tapi amma idza taqada annaha haram fala yakfur. Tapi kalau orang ini meyakini oh itu haram, kasih ngojo disangkano bojone, dadakno. Lho kan saged mawon. Saged mawon. Ya mboten namanya mboten sengaja. Ya napa hukumnya? Apakah langsung kafir? Enggak sengaja kok. Tapi artinya begitu tahu langsung iya sedang diculno istighfar, kayak mau petengan karo salah masuk kamar, dadakno. Bojone nggih, adike wis duwe bojo. Moro-moro ya padha-padha karone ya. Ndak sengaja. Ndak dalam hukum fikih yang seperti ini tidak dihukum. Ya, tidak dihukumi berzina, ndak dosa. Mboten sengaja. Mboten sengaja. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, tahu dia melakukan perbuatan haram dan secara status keimanan dia dihukumi kufur. Nah itu kita hubungan masalahnya tadi wau sedaya. Kita sama-sama donga sing saged namung donga tok, Pak. Mboten saged iki ngandalaken ilmu, ngandalaken nopo. Kita tidak tahu bagaimana ke depan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kita hanya bisa berusaha saling menjaga diri kita, keluarga kita. Ku wa ahlikum naro. Gusti Allah tahu jogon awakmu, jogon keluargamu dari siksa
api neraka. Kita cuma bisa menjaga sambil berdoa. Sing pokok ndonga niku saestu-estu ndonga. Ya Allah, kula tasih dereng saged ngeten. Kula semerap niki keliru Gusti seumpama. Kula nyuwun hidayah jenengan Gusti. Bukan karena hidayah jenengan mboten saged kula niki. Saya tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Sing maringi kekuatan, maringi kemampuan niku namung jenengan Gusti. Nyuwun saestu-estu dumateng Gusti Allah. Ya Allah, nganjagi saestu kula, keluarga kula, bojo kula, anak wedok kula. Soalnya ya saya pribadi juga kula SD kata, langsung kata. Kula SD 3. Ya, anak laki-laki saya baru satu. Jadi kita tidak minta betul-betul kepada Allah. Siapa yang bisa menjaga? Yang mampu menjaga hanya Allah. Kita menjaga. Kita berusaha menjaga, cuma sebaik-baik penjaga adalah Allah. Allahu khairun hafidun dalam bahasa Al-Quran. Allah sebaik-baik penjaga. Mari kita sama-sama betul-betul memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala kekurangan kita. Ya. Allah rahmatnya luas, Allah maghfirahnya lebih luas daripada dosa-dosa kita. Ya. Dan rahmat Allah lebih kita harapkan daripada balasan dari amal-amal kita. Karena itu sekali lagi monggo kita nyuwun saestu-estu dumateng Gusti Allah untuk selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Kita dijaga iman Islam kita, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang dikerjakan oleh keluarga kita, anak-anak kita, semoga tidak ada satupun yang mendatangkan murka saking Allah SWT. Semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita, gerak kita, diam kita, ya, nasihat kita, upaya kita untuk mengharap itu saking Allah SWT. Mugi-mugi kita sedaya selalu mendapatkan bimbingan saking Allah SWT, diberi umur, ilmu, rezeki yang barokah. Suatu waktu kembali kepada Allah, tetap dalam lindungan Allah dalam kondisi iman Islam husnul ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Wa nas'aluka ya Allah lana wa li ahbabina abadan wa lil muslimina ila yaumiddin. Ya Allah, ya Latif, ya Kafi, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq, ya Karim, ya Wahhab, ya Dzat Tawli, ya Mu'di, ya Jawad, ya Mannan, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nas'aluka bi asma'ikal husna wa kalimatika tammatil lati mananta biha ala Adam. Fa'aqalta minhul atharat, akil atharatina wa tahammalta bi'atina wa'fu an sayyi'atina wajud alaina bi fadlika wa qurbik waj'alna min khalisi ahli al-mahabbati min hizbik. Allahumma rzuqna hifdzal Qur'anil karim wa fahma wa imtithala awamiri wajtinaba zawajiri wal wuqufa inda hududi wa kamalal amali bi waftah alaina bihi futuhal arifin. Allahumma qata'anna bihi jami'al qutta'il tariq wa ajirna bihi minaz zayyi wal ibtida'i wat ta'wiq wa kun lana ya sayyidi mutawalliyan fi jami'il umur washrah lana sudur wa nawwirha bi nurik. Ya Kafa ya Ain Shad, ya Hamim Ain Sin Qaf, ya Quddus ya Nurun Nur, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudibuka adyanana wa anfusana wa ahlina wa auladana wa ahla widadina wa ashabana wa ahbabana wa habaibana wa muhibbina wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Ya Allah, kita sedaya nyuwun perlindungan dumateng panjenengan. Ya Allah, kita titipaken sedaya napa ingkang wonten kita dumateng panjenengan. Ya Allah, agama kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang mencintai kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang berhubungan dengan kita, dan segala harta benda yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah,
kita titipkan dumateng panjenengan dan kita semuanya nyuwun perlindungan dumateng panjenengan ya Allah. Allahumma ja'alna wa iyyahum jami'an fi kanafika wa riyadik wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa min syarri kulli dhi ainin wa dhi bahyin wa dhi ghadrin wa dhi makar wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa ikhwanina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa liman ahabbana fik wa man ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma inna dhammannaka anfusana wa ahlina wa ahbabana abada wa man ma'ana wa ma ma'ana fa kullana wa lahum hafidhan ya khairu mustawda. Allahumma ihfadna wa iyyahum min kulli su'in fid darain wajma' lana wa lahum baina khairatid dunya wad din waj'alna wa iyyahum qurrata aynin li sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka ya 'alimal khafiyya wa ya man as-sama'u bi qudratihi mabniyya wa ya man al-ardu bi izzatihi madahiyya wa ya man asy-syamsu wal qamaru bi nuri jalalihi musyriqatun wa mudiyya wa ya muqbilan ala kulli nafsin mu'minatin zakiyyah wa ya musakkina rubbal khaifina wa ahli taqiyya wa ya man hawajil khalqi indahu maqdiyah ya man najja yusufa min riqil ubudiyah ya man laysa lahu bawwabun yunada wala sahibun yuksha wala wazirun yu'ta wala ghayruhu rabbun yud'a wala yazdadu ala kasratil hawaji illa karaman wajuda. Sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa qina su'lana fid darain innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wa sallama fi kulli hinin abadan ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam bi alihi wa mursalin adada in wa adada ni'amillahi wa afdali walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan ya disarti fardulillahi ta'ala sallu ala nabi Muhammad